Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas, Bu? Oke, baik. Oke, pada pertemuan hari ini itu adalah pertemuan kelima. Rencana kita adalah membahas tentang pertemuan dari pertemuan 1 sampai pertemuan 4. Boleh tentang mungkin rumusnya atau materi yang mana yang masih ada yang belum jelas, ataupun dari tugas-tugas mandiri dari tugas mandiri 1 sampai 4. Jadi silahkan. Ini ada yang ditanyakan dulu, saya tampung dulu pertanyaannya, mau dari materinya apakah ada yang perlu diulangi atau ada yang masih kurang jelas, atau dari tugas mandiri berapa yang masih kalian bingung. Atau tidak ada? Yang mana? Yuk, silahkan di-on-kan kameranya dulu dong. Masa Bruno ngomong sama slide hitam di sini jadinya. Oke, yuk silakan. Ada nggak materi yang mau diulang lagi, diulas lagi, atau tugas mandiri berapa yang ada yang ragu-ragu jawabannya bener nggak, atau masih belum menemukan jawabannya? Sebentar, Bu. Bentar. Saya cek lagi, Bu. Ini si Dimas Aziz mana? Gambarnya Yudi Putra, Markus, Fauzi. Nah, Izin bertanya, Bu. ya. Itu yang materi yang tentang yang di tugas mandiri 4, Bu. Yang mana? Yang tentang apa? Faktor linear yang berbeda itu, Bu. Oke, saya catat dulu ya. 1 faktor linier yang berbeda. Oke, yang lain? Iya. Yang lain ada yang mau ditanyakan atau diulas ulang? Izin, Bu. Ya. Minta pembahasan soal yang nomor 5 kemarin. Nomor 5 itu tugas mandiri berapa ya? Tugas mandiri 4. Tugas mandiri 4. Yang pangkatnya sampai 4 itu loh, Bu. Saya cek. Oke, tak rekap dulu ya, nomor 5. Tugas mandiri 4 itu yang nomor 5 itu yang X-nya pangkat 4 ya? X pangkat 4 ditambah 8X kuadrat itu bukan? Nomor 5 itu apa enggak? Cos, sinus sama sinus, Nando Prayoga. Coba Iya, Bu, yang itu. yang cosinus sama sinus ya. Ya. Oke. Oke, ada lagi enggak? Untuk sementara ini masih 2 yang saya tampung. Itu, Bu, kuis yang 4 soal kemarin, Bu, yang nomor 2. Kuis. Iya. Yang ada 4 soal, Bu. Yang nomor 1 kan jelaskan mengapa 3/5. 35/0 tidak terdefinisi. Yang nomor 2 itu yang jelaskan mengapa fungsi X akar, loh, Bu. Kamu nanya yang nomor berapa? Nomor 2. Coba diulangi dong. Soalnya belum buka. Dibacain Jelaskan soalnya. mengapa pada fungsi fx sama dengan akar x kurang 5 berlaku untuk semua x kecuali x sama dengan 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. 6, 7, 8, 9 dan seterusnya gitu ya? Iya, Bu. Oke. Oke. Yang lain belum ada? Oke. Saya coba jawab yang sudah ada dulu ya. Yang lain silahkan dicari apa yang masih belum paham. Oke. Jadi saya akan share screen dulu PowerPoint-nya.
Oke, jadi nanti di sini saya mana ya? Yang lain sambil nunggu bisa presensi ya, jangan lupa. Oke, ini sudahkah? Enggak kelihatannya. Baik. Oke. Nanti oke. Di sini saya izin stop video ya, karena mau saya ubah bentuknya ke tablet. Kalau ke tablet nanti kamu lihat muka saya aja di sini. Baik, tak tutup aja. Oke. Sekarang kita masuk ke pertanyaannya si Dimas tadi ya. Faktor, ini kalian lihat ya, emang slide-nya warnanya hitam ya? Iya, Bu. Faktor linier yang berbeda. Oke, kita ulangi dulu faktor linier yang berbeda. Berarti ini babnya adalah dekomposisi parsial ya, yang faktor linier yang berbeda. Oke, saya carikan contohnya adalah ini. Ada diminta untuk mencari yang soal 7.5 nomor 2, itu ada di sini minta mencari integral X, salah, bukan X. Kalau ada yang ditanyakan atau apa, langsung di itu aja ya. Atau pamannya saya nulis di itu aja. X kuadrat min 1 dx. Oke. Nah, ini kan dia bentuknya fungsi rasional sejati. Ini fungsi rasional sejati karena apa? Pangkatnya pembilang lebih kecil dari penyebut. Kan pembilang pangkatnya, ini berarti kan X-nya pangkat 0, karena nggak ada. Ini X-nya pangkat 2. Nah, berarti kalau udah fungsi rasionalnya sejati, berarti dia nggak perlu di porogapit fungsi. Berarti langsung ke dekomposisi yang faktor linier. Kenapa faktor linier? Kamu cek 3 per X kuadrat min 1. Yuk yang bawah minta tolong dong difaktorkan berapa jadinya. X kuadrat min 1 kalau difaktorkan jadi? X plus 1 kali X min 1. Oke, X plus 1 dikalikan X min 1. Nah, disinilah yang dinamakan faktor linier karena dia pangkatnya 1 dan dia berbeda. Satunya plus 1, satunya min 1. Nah, beda lagi nanti kalau umpamanya ada 3 per X plus 1 kuadrat. Nah, ini kan berarti sama dengan 3 per X plus 1 sama X plus 1. Gini ya. Nah, bedanya nanti di sini adalah ini. Ketika ini kamu mau dekomposisi parsial, dia akan sama, kita misalkan A, konstantanya, satunya X plus 1, satunya baru B, satunya adalah X min 1 penyebutnya, karena kan faktor linearnya beda. Nah, kalau yang faktor linier yang sama, kayak yang contoh yang merah ini, dia akan jadinya A, X plus 1, ya, terus B-nya, X plus 1 lagi, tapi di sini bentuknya kuadrat. Itu bedanya untuk mendekomposisikan faktor linier yang berbeda, ini berbeda, ini yang sama. Bedanya di sini ya, ini ada kuadratnya. Ini enggak, karena kan dia beda, satunya plus, satunya min. Sampai sini dulu, apakah ada pertanyaan tentang faktor linier yang berbeda sama yang sama? Clear ya, bedanya di mana ya? Bedanya di sini, kalau berbeda kamu satu-satu, kalau dia sama berarti yang sebelah sini, yang kedua, yang sama kedua kamu kasih kuadrat di sini ya. Oke, kita lanjut pengerjaannya. Berarti tadi kita punya 3 per X kuadrat min 1 sama dengan 3 per X plus 1 sama, bukan 3, langsung aja ya. Kita tadi udah misalkan. Nggak apa-apa dia ditulis. Jadi 3 per X plus 1
X min 1. Kamu dekomposisikan parsial jadinya adalah A per X plus 1 ditambah B per X min 1. Nah, setelah ini yang harus dilakukan adalah samakan penyebutnya. Kalau disamakan penyebutnya berarti harus diapakan ini? Dikali atas bawahnya dulu. Oh ya, kalau saya gampangnya ini, tak anggap ini penyebut 1, ini penyebut 2. Kalau yang ini kan udah sama penyebutnya kan udah ada dua-duanya X plus 1 sama X min 1. Lah kalau A ini yang udah ada penyebutnya cuman apa? 1, berarti dia kurang penyebut 2, berarti harus dikalikan penyebut yang kedua. Nanti di bawahnya kan jadinya X plus 1 sama X min 1. Kalau yang B sudah punya penyebut 2, berarti kurang penyebut apa? Penyebut 1. X plus 1 sama X min 1. Nah, habis ini kan dia sama persis nih. Kamu bisa ubah dia bentuknya ke A X min 1 plus B-nya X plus 1. Penyebutnya bisa langsung disamakan. Nah, habis gini kamu ingat ketika ada mana ini? Apa maknya A per 4 itu sama dengan 7 per 4, berarti A sama dengan berapa? Kan ini persamaan ya, berarti ya A-nya sama dengan 7, bawahnya kan udah sama tuh, 4 sama dengan 4. Kalau nanti ada A per B sama dengan 7 per 4, berarti kita bisa tahu A-nya 7, B-nya 4, karena dia adalah persamaan. Nah, kalau ini juga, berarti kamu tinggal, karena yang bawah kan udah sama tuh, jadi berarti tinggal yang atasnya aja yang perlu dicari. Jadi kamu bisa cari dari persamaan ini tinggal A X min 1 ditambah B X plus 1. Yuk, habis ini diapakan biar kita tahu X-nya? Dibeginikan dulu namanya. Ada yang bilang SCTV, ada yang bilang pelangi-pelangi. Yuk, dibantu. Berapa ini? Hasilnya adalah? AX min A. AX Terus? Dong A plus tambah BX BX plus B. plus Terus B. diapakan? Digolongkan. Yang X sama X, yang nggak ada X-nya juga nggak ada X-nya. Jadi kita, apa namanya, kelompokkan. Sudah dikelompokkan, saya next slide ya. Jadi kita terakhir adalah 3, AX plus BX min A plus B. Habis itu kamu bisa pisah, keluarkan X-nya jadi A plus BX min. Nah, ini biar gampang, saya kasihnya adalah tanda kurung min A plus B. Tujuannya apa? Karena di sini kita akan samakan ini X-nya pangkat 1, ini nggak ada X-nya kan berarti X pangkat 0. Kita samakan dengan yang ada di sini. Kita tahu kalau ada 3 itu kan berarti 3 kalikan X pangkat 0. Ya, berarti yang X pangkat 1 di sini konstantanya adalah 0 karena kan dia nggak ada di sisa 3. Berarti dari sini kamu bisa pakai persamaan, jadi kita tahu A plus B-nya sama dengan 0, ya kan, karena di sini. Tapi kalau min A plus B yang X-nya pangkat 0 ini akan sama dengan 3. Habis ini terus diapakan biasanya? Eliminasi, Bu. Oke, plus apa minus? Minus. Oke, Minus, Bu. minus atau plus sama-sama bisa, karena ini kebetulan 1 sama 1 ya. Satunya min, satunya plus. Oke, kita coba minus. Kalau minus berarti yang hilang adalah B-nya. B. Berarti sisanya adalah berapa A? 2A. 2A sama dengan 2A. 3. Negatif 3. negatif 3. Ya, jangan sampai salah karena nanti di sini kamu hitungannya di terakhir salah. Jadi kita ketemu A-nya adalah min Negatif 3 3 per 2. 2. Oke, sekarang kalau A-nya min 3 per 2, B-nya berapa? Kita dari sini aja. A plus B sama dengan 0. A-nya min 3 per 2. Berarti B-nya langsung ketemu 3 per 2. B dengan 3 per 2. Gampang ya. Nah, sekarang kamu masukkan. Jadi tadi kan kita punya integral 3 per X kuadrat min 1 dx kan.
Nah, karena ini nggak ada di rumusnya, makanya kita kan butuh dekomposisi parsial. Berarti akan dirubah jadi integral. Tadi kan apa? A ya? A per X plus 1 sama B per X min 1. Gini ya. Ini nggak ada integralnya dulu. Oke. Gini. Oke. Nah, berarti A-nya ketemunya min 3/2 per X plus 1. B-nya ketemunya 3/2 per X min 1. Gini ya. Nah, berarti kalau mau kita cari integralnya, ya udah tinggal tambahin aja integral. Jadi kan ini berarti integral ini karena dia posisinya penjumlahan, integral itu bisa dijumlahkan sendiri integralnya. Yuk, tak ganti ke slide selanjutnya. Tadi kita punya integral 3 per X kuadrat min 1 dx sama dengan integral, langsung tak giniin ya. Min 3/2-nya saya langsung taruh ke depan. Min 3/2 integral 1 per X plus 1 ditambah 3/2 integral 1 per X min 1. Jangan lupa dx-nya. Oke, 1 per X plus 1 ini integralnya berapa ya? Ln X plus 1. Oke, dan X plus 1 ini selalu diingat-ingat. Kita kan punyanya rumusnya kalau 1 per X itu 1 per X dx kan sama dengan ln X plus C gitu ya. Ini kan rumus aslinya. Nah, sekarang rumus penurunan dari rumus ini yang paling sering digunakan adalah pokoknya ada gini, 1 per X plus 1 atau X min 1 dx. Berarti harus kamu misalkan U, ini cara dapatnya. Nanti kalau sudah tahu cara dapatnya langsung digunakan aja, nggak apa-apa karena udah sering banget terjadi. X plus 1 berarti du-nya sama dengan 1 dx. Jadi kamu ubah integral 1 per u dx-nya diganti du. Jadinya kan makanya ln u plus c. Nah, makanya apa namanya? Biasanya kalau ini sama dengan adalah ln X plus 1 plus C. Gitu ya. C-nya di bawah. Nah, ini juga berlaku kalau dia minus. Kalau minus kan di sini minus, nggak ngefek kan. X min 1 juga turunannya tetap 1. Ya, 1 per U berarti nanti X min 1. Akan berbeda ketika ada 1 per 2 min X dx. Atau jangan 2 lah, 1 aja lah. 1 min X dx. Kenapa dia beda? Karena negatif X-nya. Iya, U-nya nanti kan 1 min X. Tapi du-nya adalah min 1 dx. Berarti kalau dimisalkan U jadinya 1 per U, dx-nya dirubah min du. Ini dikali ya, jadi hasilnya adalah min 1 per U du. Berarti nanti hasil akhirnya adalah min ln U, yaitu min ln 1 min X. Ada minusnya di situ ya. Jadi kalau ketemu yang seperti ini, kalau kamu nggak bisa atau nggak yakin, kamu ulangin lagi aja substitusi seperti ini. Itu bisa. Nanti kalau ada 2-nya juga ngefek di situ. Yuk, jadi di sini hasilnya adalah min 3/2 ln X plus 1 ditambah 3/2 ln-nya X min 1, terakhir baru ditambahin C. Oke, sampai sini dulu. Apakah ada pertanyaan lagi? Kalau 3/2-nya dikeluarin boleh nggak, Bu? Gimana? Jadi 3/2 dikali ln X min 1. Dikali ln X min 1 min ln X plus 1 gitu, Bu. Oke, boleh. Jadi kalau seperti ini terus kamu mau mengelompokkan 3/2-nya dikali. Biar min-nya gampang, min yang ini dipindah ke belakang ya. Jadinya ln X min 1-nya dulu, baru dikurangi ln X plus 1. Boleh, ini lebih simpel. Gitu. Oke ya? Clear ya? Clear, Bu. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang nomor 2. Ada tugas mandiri 4, nomor 5.
Yuk, nomor 5 itu mana ya tadi? Soalnya adalah yang kosinus itu. Oke. Soalnya adalah integral cos T per sin pangkat 4T min 16 dt. Gini ya. Nah, di sini babnya dia memang dekomposisi parsial. Berarti dia pakainya dekomposisi parsial, bukan pakai trigonometri mungkin ya. Nah, tapi kita harus cek dulu. Kita cek bisanya adalah pakai, kita coba substitusikan dulu. Jadi kita, kan ini yang troublemaker adalah sin, karena dia pangkatnya kan besar ya, pangkat 4. Ya, berarti kita misalkan U-nya sama dengan sin T. Berarti DU-nya berapa? Turunannya sin T adalah Cos T. Oke, cos T, tapi selalu ada DT ya, karena diturunkannya ke U sama T. Oke, berarti nanti ini kalau kita rubah, bentuknya adalah integral, ini belum ya. Karena kalau ini berarti DT-nya akan berubah jadi DU per cos T. Kalau saya kadang suka saya tetap tulis gini, karena apa? Kadang saya lupa. Nanti nggak lupa kalau cos-nya itu turun ke bawah. Itu sering juga terjadi. Jadi kalau mau ngerubah, jadi cos T per sin-nya digantinya U karena permisalannya ya, min 16, dt-nya diganti du per cos T. Nah, ini asal mulanya kenapa tiba-tiba cos T-nya bisa hilang, karena dia habis dibagi sama cos T yang bawahnya. Jadi ketemunya 1/U pangkat 4 per 16 du. Nah, ini kan bisa kan dikerjakan karena dia bentuknya sudah U. Nah, tapi di sini berarti dia harus pakai dekomposisi parsial karena dia fungsi rasional sejati. Yang atas X-nya pangkat 0, ya kan? Yang bawah pangkat X-nya U ya. Variabel U-nya pangkat 0, nah ini pangkat 4. Berarti harus pakai dekomposisi parsial. Yuk, berarti harus kamu uraikan. Coba 1/U pangkat 4 per 16 difaktorkan dong yang bawah jadi U kuadrat plus 4 kali U kuadrat min 4. Oke, min 4. Oke. Ayo, bisa difaktorkan lagi nggak? Diperkecil lagi nggak? Bisa, Bu. Yang mana? Yang U kuadrat min 4. Oke, jadi berapa? Jadi U kuadrat plus 2 U kali U kuadrat min 2. Iya. Yakin? Salah. Iya. Jadi apa? Plus 2 kali U min 2. Oke, kuadratnya udah hilang ya. Jadinya U min 2 sama U plus 2. Oke, nah sampai sini berarti kamu harus cek dekomposisi pecahan parsialmu ada macam-macam nih di sini. Ini faktor linear yang berbeda. Jadi yang pertama faktor kuadrat, cari. Yang kedua faktor linear tapi sama 3 dia beda. Ya, berarti nanti faktor kuadrat dan faktor linear yang berbeda. Dekomposisinya. Kita cek di halaman selanjutnya ya. Saya tuliskan ulang tadi 1/U kuadrat per 16 itu akan sama dengan 1/U kuadrat plus 4 sama U min 2 sama U plus 2. Gini ya. Oke, dekomposisi parsialnya untuk yang faktor kuadrat, ingat nggak dia bentuknya akan jadi apa? Konstantanya di atasnya. Kalau ada U kuadrat plus 4 di bawahnya adalah jadinya X plus B. Oke, good. Ingat ya, kalau ada bentuknya kuadrat, di sini untuk faktor kuadrat, konstantanya permisalannya tetap ada X-nya. Jadi ada dua konstanta A sama B, dan ada X-nya di depannya. A sama B menyesuaikan ya, jika dia bentuknya di belakang, ya jadi C, D, E, atau seterusnya. Nah, sekarang yang faktor linier, U min 2 jadinya adalah C. Kalau U plus 2 berarti yang terakhir adalah C. Sampai sini ada pertanyaan atau masih bingung? Belum ada, Bu. Oke, nah sekarang yang harus dilakukan setelah itu adalah apa? Samakan penyebutnya. Sama ke penyebut. Oke, samakan penyebut bagi yang masih susah.
saya punya caranya itu adalah ini saya anggap nomor 1, ini saya anggap nomor 2, ini saya anggap nomor 3. Gitu ya. Jadi ini saya tulisnya ke sini ya. 1 per U kuadrat plus 4 U min 2 U plus 2 itu akan sama dengan AX plus B itu dia punya nomor 1, 2, nomor 1 aja kan, berarti dia butuh nomor berapa lagi? Harus dikalikan nomor 2 dan nomor 3, gitu ya caranya. Terus yang C, dia cuma punya nomor 2. Bener ya? Oh salah 2 ini, benar. Yang C punya nomor 2, berarti dia kurang U nomor 1 sama, penyebut nomor 1 sama penyebut nomor 3. Sekarang yang D cuma punya nomor 3, berarti dia kurang penyebut nomor 1 sama penyebut nomor 2. Ini kalau saya biasanya biar nggak lupa. Bawahnya langsung kita samakan semuanya ya, karena udah punya semua. U plus 2. Oke. Seperti yang tadi, ketika samakan penyebutnya, berarti yang bawah bisa hilang, karena udah sama persis. Berarti kita tinggal 1 sama dengan AX plus B dikalikan U min 2, U plus 2. Yuk, habis ini diapakan? Sambil saya nulis, kalian pikirkan, diapakan ini habis ini? Diapakan kelas? Dipelangi-pelangi, Bu. Pelangi-pelangi, ya. Nah, ini kan, karena kan biasanya kan cuma 2, ini kan ada 3. Nah, alangkah lebih baiknya ini dulu yang dipelangi-pelangi, atau gini kan. Nah, baru nanti dikalikan sama yang depan. Yuk, bantu saya geser lagi ya, biar panjang di sini. Ini AX plus B dikalikan berapa hasilnya? U kuadrat min 4. U kuadrat min 4. Kalau C dikali berapa hasilnya? U pangkat 3 plus 2U kuadrat plus 4U plus 8. Oke. Good. Yang D dikali berapa hasil akhirnya? U pangkat U 3. pangkat 3 Min 2U kuadrat. min Min 2 U kuadrat. 2 kuadrat Ya. 8. Min 2U kuadrat. 4-nya plus apa, Min? Plus 4U. Plus Oke, good. Ininya 8. Beda di situ ya. 8. Oke, sekarang terakhir baru kamu pelangi-pelangi sama yang ada konstantanya. Begini ya. Oke, berarti 1 sama dengan, ini berapa nih hasilnya? AX U kuadrat. AX U kuadrat. Maaf ya, di sini saya lupa. Karena di sini kita pakai U, nanti keluar X lagi. Jadi ini harusnya bukan X. Ngikutin lah, masa dia ada X sendiri. Jadi ini harusnya apa? AU kuadrat. AU. U, Bu. Kebiasaan ya, kita karena biasanya pakai X. Jadi makanya harus diperhatikan bahwa X itu hanya konstanta, bisa berubah-berubah. Yuk, berarti jadinya ini adalah AU pangkat 3 terus 3 plus 4 AU. plus BU kuadrat. Oke, BU kuadrat sama Min 4B. 4AU dulu. 4A. Benar ya? Lalu terakhir min 4. Min 4B. Oke. Biar urut ya, kita buat kalau U-nya itu variabelnya ada di terakhir. Urut. Terus habis itu saya kasih kurung. Ini adalah kebiasaan biar kamu nggak bingung, nggak nyampur. Terakhir adalah C-nya adalah C U pangkat 3 itu plus C 2 U pangkat 2 plus C 48. plus 8C. Oke, terlalu dikasih kurung, 8C. jangan lupa. Yang terakhir adalah DU pangkat 3 Min 2 DU pangkat 2 plus 4D. 4 DU Oke. 8D. Oke, habis gini terus diapakan? Kelompokkan berdasarkan U-nya. Oke, dikelompokkan berdasarkan pangkat Dikelompokkan. DU.
Oke, yang U pangkat 3 apa aja? U U pangkat 3 plus C, AU U pangkat 3 plus D, U pangkat CU 3. pangkat 3, DU pangkat 3. Oke, kita kasih kurung biar nggak bingung. Terus ditambah DU pangkat 2 2 CU plus pangkat 2. 2 CU pangkat 2 min 2 D. Min 2 DU pangkat 2. Oke, sekarang lagi yang U pangkat 1 ada apa aja? Min 4 Min 4 AU. min 4 AU 4 AU 4 CU plus 4 plus CU 4 CU plus 4 DU. Oke, plus 4 dikurung DU. ya. Yang terakhir adalah thread ke bawah. Min Min 4B plus 8C plus 8C negatif min min 8D. 8D. Oke. Nanti kamu kira min, ini enggak ya? Itu kok nggak bisa hilang. Oke. Plus berapa? 8C, Bu. 8C min 8D ya. Ini plus ya 8D. ke sini. Oke. Seperti ini tak tulis ulang. Langsung berarti tadi AU-nya pangkat 3 plus berapa? CU DU. CU pangkat 3 plus DU CU pangkat 3 plus DU pangkat 3. Plus berapa? BU 2CU min 2DU. U pangkat 2, 2CU min. Plus 2CU 2DU ya? pangkat 2 min 2 DU Salah ya? pangkat 2. Oke, yang min yang sini. Bener, Bu? Ini plus yang min yang C ya? Yang D ya? Oke. Bener ya? Ini yang min ya, yang D. Yang delta kan? Yang min adalah delta. Kemudian Ya. min 4 AU, 4 CU, 4 DU. Oke. Plus, aduh. Plus min 4 AU, 4 CU, 4 DU. Oke, min 4B, 8C, min 8D. Plus min 4D plus 8C, benar nggak? Min 8D. Min 8D. Nah, berarti habis ini kamu keluarkan U-nya. Jadinya tinggal A plus C plus D. Pangkat U-nya pangkat 3. Ini tinggal B plus 2C min 2D. U pangkat 2 plus min 4A plus 4C plus 4D. 4 plus 4 U. Oke. U. Nah, sekarang yang jadi masalah, nggak masalah sih. Yang jadi wow, yang depan itu cuma tinggal 1 doang. Berarti 1 ini adalah 1 U pangkat berapa sih? U pangkat 0. 0. Berarti yang di sini U pangkat 0 di mana? Di sini ya, U pangkat 0 ya. Berarti yang sama dengan 1 adalah hanya ini. Yang lain ini sama dengan 0, ini 0, ini 0. Gitu ya. Berarti kamu punya persamaannya adalah A plus C plus D sama dengan 0. Kalau B plus 2C min 2D juga sama dengan 0. Untuk yang min 4A plus 4C plus 4D juga sama dengan 0. Lah yang punya nilai karena di persamaan depannya hanya ini. Plus 8C min 8D sama dengan 1. Yuk, dari 4 persamaan linear ini bisanya diapain? Dieliminasi persamaan yang mana dulu? Satu sama 2 boleh, Bu. 1 sama 2? Samaan 1. Oke. Ini tak tulisin ya. Persamaan 1, 2, 3, 4. Oke, mau yang mana dulu? Satu, 2 tadi ada yang request 1, 2. Berarti yang ini kamu mau menghilangkan apa? D. Ada 2 yang bisa. Ketika kamu hilangkan D, C juga akan hilang. Berarti ini kamu bisa kali 2, ini tetap kali
1. Berarti ini sama dengan 2A plus 2A plus 2C plus 2D sama dengan 0. 0 ya. Ini tetap B plus 2C Plus min 2C min 2D. enggak, ini salah satu. Ya, diapakan plus apa minus? Min. Ya, min. Nggak bisa. Udah. Jadinya 2A min B. 2A min B. C-nya hilang Plus. ya. Ya. Plus 4D sama 4. dengan 0. 0. Tambah susah dong. Oh iya deh. Oke, berarti ketika tambah susah seperti kan tambah banyak ya, nggak ada lagi yang A, B, sama D. Kamu cek kira-kira yang bisa menghilangkan 2 unsur di sini itu adalah persamaan 1, kedua, pas 1, ketiga, keempat. 1 sama 3. 3. Oke, 1 sama 3 ya. Oke, ini kita hapus dulu. Karena tempatnya biar bisa dipakai. Oke, jadi 1 sama 3. Jadinya yang 1 dikali berapa? 1 kali 4. Kalikan 4, yang ini tetap kali 1. Oke, jadinya adalah 4A Plus 4C plus 4D. 4C 4D. yang Dengan ini 0. jadinya min 4A plus 4C plus 4D sama dengan 0. Yuk, diapakan? Minus. Minus. Yang hilang yang mana? C sama D. C sama D. Oke, hasilnya adalah 8A 4. dengan 0. 8A. A-nya sama A dengan sama dengan 8. Kok bisa 8? 0, Ibu. Oke. Yuk. Habis gitu, udah ketemu A-nya 8. Berarti ada 2 fungsi dua persamaan yang bisa boy atau girl. Itu yang belakangnya rame, di-mute dulu sebentar. Jadi yang bisa dikerjakan adalah 1 dan 3 karena ada unsur A di situ ya. Jadinya yang 1 adalah tinggal berapa? C plus D sama dengan 0. Yang kedua adalah 4C plus 4D sama dengan 0. Ini ya. Nah, tapi dia juga nggak bisa dikerjakan karena ini kalau dikalikan sama dengan 0. Berarti kita masuk ke persamaan 2 dan 3. Yuk, persamaan 2 dan 3 kalau dieliminasi jadinya berapa? Loh, sekarang jadi nggak ada yang jawab. Persamaan 2 dan 3 dikalikan berapa? Dikali 4. Yang persamaan 2 dikali 4 ya. Oke, ini dikali 1. Jadi hasilnya adalah 4B plus 8C min 2 8D. min 8D. 8D. yang bawah adalah min 4B plus 8C. 8C min 8D sama Nah, dengan 0. tidaknya 1 loh, 1. Iya Bu. Oh, 1 gitu. ya. Kenapa? Plus apa, Min? Plus. Plus. Yakin? Insya Allah. In. Ya udah. Min apa plus? Plus. Min apa Plus. plus? Plus. Plus. Kalau plus, ini yang hilang yang mana? Yang B dan D. B dan? D. B aja. B aja loh, padahal. B aja deh. Iya kan? Kalau minus, dia bisa menghilangkan berapa? Kalau bisa, oh iya bisa. Bisa ngilangin 2. Kalau minus, dia bisa ngilangin 2. Lebih 2. cepat mana? 1 apa 2? Cepat C sama 2. D. Oke, berarti sisanya adalah 4B min 4B jadinya 8B ya. Nah, dengan 8B. min 1 ya. Min 1. Berarti B-nya ketemu adalah min 1/8. Per 8. Oke ya, min 1/8 dari sini oke? Oke. Udah ketemu A sama B. Berarti kan kita bisa cari D sama C C. kan? Oke, sekarang karena 1 dan 3 itu nggak bisa, berarti 1 dan 2. 1 dan 2, A-nya udah ketemu 0, berarti tinggal C plus D sama dengan 0. Sekarang ini nomor 1. Sekarang nomor 3. Nomor 3 jadinya kalau, bukan 3, maaf. 2. Nomor 2, kalau dimasukkan B-nya 1/8, berarti Minus 1/8 min ya.
plus 2C min 2D sama dengan 0. Berarti 2C min 2D sama dengan 1/8. 1/8. 8. Gitu ya. Nah, berarti kamu ini kan lagi apa namanya? Eliminasi lagi, ini kali 2, ini kali 1. Jadinya adalah 2C plus 2D sama dengan 0 sama 2C min 2D sama dengan 1/8. Plus apa minus? Boleh. Yang manapun ya. Yuk, yang gampang plus aja biar nanti ini jadinya plus. Kalau plus yang hilang yang mana? Delta. Ya. Berarti hasilnya adalah 224C sama dengan 1/8. Yuk, C-nya sama dengan 1/32. 1/32. Oke ya. Nah, sekarang udah ketemu A, sudah ketemu B, sudah ketemu C. Kurang apa? Kurang delta. Nah, delta dari sini aja yang gampang. Tak tarik ya. Ketemu C plus D-nya sama dengan 0. C-nya ketemu 1/32 plus D sama dengan 0. Berarti langsung D-nya ketemu Min 1/32. Min ya, ini min. Oke. Sama dengan min 1/32. Oke, ketemu 1, 2, 3, 4. Sudah ketemu ya, diingat-ingat. Berarti kita masuk ke soal tadi. Soalnya tadi 1/U² min 16 itu sama dengan A-nya tadi berapa? Kan ada AX plus B, tak tulis lagi ya. U² min 4, salah, plus C per U min 4 plus D-nya U plus 4. Tadi ketemu A-nya 0, B-nya berapa tadi? Min 1/8. Min 1/32. D-nya 1/32. Masukin. A-nya 0 berarti 0 ditambahkan B. B-nya min 1/8. U² plus 4 plus C-nya 1/32 min per U min 4 plus 1/32 per U plus 4. Oke, nah biasanya kan tadi kan 1/U² min 16 kan ada integralnya. Berarti ini kamu bisa integralkan sendiri, integralkan sendiri, integralkan sendiri. Nah, biar nggak ruwet, karena pembilangnya juga bentuknya pecahan, kamu bisa rubahnya gini. Min 1/8 dikalikan 1/U² plus 4. Maaf, bukan DX, DU ya. Ini ya, kadang saya juga salah di sini. Maksudnya lupa. Kamu juga nanti sering lupa biasanya. DU dikurangi 1/32 integral 1/U min 4 DU ditambah 1/32 integral 1/U plus 4 DU. Yuk, berapa hasilnya ini? Integralnya hasilnya berapa? U² plus 4 diintegralkan jadi berapa? 1/2U ln U² plus 4. Enggak. Ada ini, kamu cari. Dia ini nggak bisa diintegralkan pakai substitusi atau apapun. Sudah ada rumus bakunya. Ada rumus bakunya. Yuk dicari. Dicari 1/, jadi nanti ada integral 1/x² plus A dx. A² ya. Sama dengan apa? Ada rumus bakunya. Sambil nunggu yang nyari, kita lanjutkan ke selanjutnya. Kalau 1/U min 4 berarti 1/32 ln U min 4. Kalau U plus 4 gampang juga 1/32 ln U plus 4 plus C. Yuk yang depan ini apa nih? Dari sini. Ada yang sudah nemu? Di internet banyak loh. Habis itu kalau sudah kamu nyari dan ini sering muncul, berarti kamu harus catat dan hafalkan. Minimal dicatat note kecil bahwa nanti kalau ada rumus ini langsung integralnya ini loh, nggak perlu nyari-nyari lagi. Kayak tadi kita kan sudah bisa 1/U min 4 langsung jadi ini kan tadi sudah pernah dibahas, jadi besok lagi langsung dipakai. Yuk, 1/x² plus A² dx kalau diintegralkan sama dengan
Yang lain? Belum nemu? Makanya saya kalau pas tatap muka itu minta kalian untuk menuliskan rumus-rumus integral di buku yang namanya Kamus Kalkulus Kecil gitu, tujuannya buat ini. Ya, kamu cari ya, ini ada di buku Kalkulus Purcell juga, kalau yang ada di belakangnya itu akan sama dengan setengah tangen inverse ya dari X setengah seper A, X per A. Seper A. Ini ya. Ini sama dengannya. Nah, di sini berarti kamu lihat A-nya di sini kan sama dengan A kuadrat kan sama dengan 4. Berarti kan sama dengan 2 kuadrat. Jadi nanti hasilnya adalah min 1/8. Ini hasilnya adalah 1/2 tangen inverse dari U per A-nya adalah 2. Ya, jadi hasilnya adalah min 1/16 tangen inverse dari U per 2 min 1/32 ln U min 4 plus 1/32 ln U plus 4 plus C. Sampai sini apakah kita sudah selesai? Belum. Belum. Kenapa kok belum selesai? U-nya belum dikembalikan. Oke, good. Jadi U-nya tadi kan kita misalkan, sama dengan, di sini ya, sin T. Jadi harus kembalikan dong. Jadi kalau kita pinjam tadi harus dikembalikan lagi. Yuk tak tulis. Tadi kita U sama dengan sin T lah. Kita tadi integral yang dicari kan, gini. Cos T per sin pangkat 4T min 16 dt ya. Berarti dikembalikan. Jadi kita nemunya adalah min 1/16 tangen inverse dari U per 2 min 1/32 ya, 1/32 ln U min 2 plus 1/32 ln U plus 2 plus C. Berarti kamu masukkan ke sini, U-nya diganti sin T, berarti hasilnya adalah 1/16 tangen inverse dari U-nya diganti apa? Sin T per 2, ya nggak apa-apa, ini hasilnya. 1/32 ln sin T min 2 plus ini dikasih kurung ya. Takutnya dikiranya T min 2 itu sebagai sudut dari sinusnya. Itu yang harus selalu dihitungkan. Ini adalah sin T. Nah, ini kurung baru plus 2 C. Nah, oke, sudah cukup sampai di sini aja. Karena kan kita tadi DT hasilnya juga dalam bentuk T. Kondisi trigonometri juga adalah trigonometri kan. Jadi selesai. Ya, ini adalah jawaban untuk nomor 5 di tugas mandiri 5. Oke ya. Nah, baik. Pertanyaan ya, gimana? Boleh lihat slide selanjutnya. Sebelumnya mau saya screenshot. Oh, nanti PPT-nya saya save, terus saya share ke kalian ya, sama PowerPoint. Sama video rekamannya. Baik, di YouTube nanti. Oke, udah ya, udah di screenshot. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang ketiga tadi di kuis. Ini saya baru menyadari ya. Nomor berapa tadi, Rido? Nomor 2, Bu. Nomor 2. Itu disuruh menjelaskan ketika ada fx sama dengan akar x min 5. Benar ya? Gini ya? Iya, Bu. Itu berlaku untuk semua x. Kecuali berapa? 6, 7, 8, 9. 9. Udah, sampai sini? Iya. Seterusnya enggak? DST, Bu. Oke, titik-titik 3 ini sama dengan dan seterusnya. Dan seterusnya. Yuk, kayak kalau kalian cek ini tuh kok baru sadar ya. Apakah ada sesuatu yang aneh di sini? Ada, Bu. Apa? Kalau berlaku buat X 6789 jadinya kan harusnya X-nya itu lebih dari 5. Kalau misalnya kurang dari 5 hasilnya minus. Oke. Nah, tak suruh jelaskan apa buktikan? Jelaskan, Bu. Oke, jelaskan. Oke. Nah, ya udah berarti di sini memang kan kadang kalau ada tulisan jelaskan atau buktikan itu ada 2 kemungkinan.
pernyataan tersebut benar atau pernyataan tersebut salah. Nah, kalau seperti ini pernyataan ini benar apa salah? Salah. Bu. Nah, salah. Berarti jawaban kalian harus menunjukkan bahwa pernyataan ini salah. Gitu. Jadi kamu bisa pakai kontradiksinya. Kalau pembuktian itu pakai kontradiksi. Jadi kamu cek kalau berlaku untuk semua berarti misal X sama dengan berapa kalau kurang dari 5? 3 aja. 4. Oke, 4 boleh. Berarti F3 sama dengan akar 3 min 5. Berarti hasilnya 2 ya. 3/2. Akar min 2. Nah, berarti ini bilangan imajiner atau tidak berlaku. Untuk fungsi kan nggak boleh kan? Kalau di dalam akarnya ada minusnya, tidak berlaku di fungsi. Nah, berarti kan ini misal X sama dengan 3, ini kan berarti masuk di sini. Berarti Fx sama dengan X min 5. Oke ya. Untuk semua X anggota real kecuali X tidak boleh sama dengan mana ya? Nggak ada sama dengannya ya. X-nya harus untuk semua X anggota R, X-nya lebih besar dari 5, salah. 5. Ya kan? Salah. Seharusnya kamu tulis. Seharusnya ini Fx sama dengan akar X min 5 itu berlaku untuk semua X anggota bilangan real kecuali apa? Kecuali X kurang dari 5. Kecuali X lebih kecil 5. Kecil dari 5. Ya, nggak ada sama dengannya ya. Kalau 5 kan boleh kan? 5 min 5 sama dengan 0. Ya, jadi 0. soal kuis kemarin itu bukan berarti selalu benar. Karena kalau jelaskan atau buktikan itu bisa jadi kamu disuruh membuktikan bahwa itu tuh salah. Paham ya, Rido ya? Biasanya Paham, Bu. kalau untuk pembuktian salah, jadi kalau di matematika itu gini, ketika ada suatu rumus gitu kan berarti melingkupi semuanya ya, kayak ini kan melingkupi semua X kecuali ini. Nah, kalau ada satu aja yang salah, nah itu udah menggugurkan semua ini, pasti gugur. Ada satu aja di sini yang salah, pasti gugur. Nah, kalau membuktikan salah itu gampang banget, pakai kontradiksi, pakai satu kasus salah itu udah selesai membuktikannya. Yang agak sulit memang untuk yang kasus benar semua. Kamu harus menunjukkan benar untuk semua kasus. Itu yang memang agak rumit. Biasanya pakai permisalan kalau dulu apa? Dulu belajar nggak di SMA yang pembuktian pakai rumusnya yang untuk X berlaku ini, untuk X plus 1 berlaku ini, maka digeneralkan untuk semua X. Apa ya namanya? Lupa saya ya. Ada itu perumusan itu. Ya, kalau untuk semua kasus biasanya itu. Jadi untuk X sama dengan 1 berlaku. Untuk X sama dengan K berlaku, maka akan dibuktikan berlaku untuk X sama dengan K plus 1. Jadi ini, jadi kalau dari sisi matematika, dia untuk yang paling kecil aja, di 1 dia berlaku. Berarti kalau kamu misalkan K, dia berlaku, berarti untuk K plus 1 juga harus berlaku dong. Kenapa K plus 1? Kan K-nya bisa diisi lagi sembarang. Umpamanya tak kasih K-nya 10, berarti 11 berlaku. Nanti kalau saya tak misalkan K-nya adalah 1 juta, berarti untuk 1 juta 1 juga berlaku. Nah, berarti dia akan berlaku untuk semuanya karena dipluskan 1 aja dia ada K sembarang plus 1 oke. K di sini plus 1 oke. K di sini plus 1 oke. Nah, itu adalah esensi dari pembuktian dengan cara ini induksi ya kalau nggak salah, pembuktian dengan cara induksi. Oke, begitu ya. Jadi mungkin untuk ini apa namanya? Mungkin untuk